Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Oke, kita kembali lagi ya di pelajaran matematika. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi yang baru di bab 2 yaitu tentang konsep dan persamaan nilai mutlak. Jadi, langsung saja akan Ibu jelaskan mengenai materi ini ya. Sebelum masuk ke persamaan nilai mutlak, maka Ibu akan menjelaskan dulu apakah nilai mutlak itu. Nilai mutlak itu dapat diartikan sebagai suatu jarak antara bilangan dengan nol pada garis bilangan real. Maksudnya seperti apa? Jadi karena di situ ada disebut sebagai jarak, maka kita bisa tuliskan pada garis bilangan. Misalnya nomor 1. Jadi nilai mutlak dari 4 yaitu berapa? Maka kita hitung saja dari 0, kita hitung dari 0 ya. Yaitu 1, 2, 3, 4. Ya, jadi sepanjang apa jaraknya? Sepanjang 4. Jadi nilai mutlak dari 4 yaitu 4. Kemudian untuk nilai mutlak dari negatif 5, maka kita bisa tuliskan, kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari 0 ke negatif 5 yaitu sejauh berapa? Sejauh 5. Jaraknya 5 langkah. Jadi bisa dituliskan seperti itu ya. Namanya juga jarak. Jarak itu tidak ada yang negatif. Pasti hasilnya positif. Kemudian untuk nomor 3, ada soal cerita nih. Seorang anak berdiri tepat di tengah lapangan. Ia melangkah ke depan dan ke belakang dengan langkah yang sama jaraknya. Awalnya anak tersebut bergerak 3 langkah ke depan. Nih, di sini Ibu punya garis bilangan lagi, jadi kita langsung ilustrasikan di garis bilangan ya. 3 langkah ke depan. Jadi dari 0, tengah lapangannya, 1, 2, 3. Kemudian, ini ke arah depan ya. Kemudian, 5 langkah ke belakang. Jadi dari 3 ini, kita akan mundur, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita mundur sejauh 5 langkah dari 3 tadi. Kemudian terakhir 2 langkah ke belakang. Jadi dari negatif 2 ini kita ke belakang lagi 1, 2. Ya, maka tentukan jarak langkah anak dari posisi awal. Jadi kita langsung saja terapkan konsep nilai mutlak pada cerita ini. Yang pertama, yaitu bilangannya adalah 3. Karena ke depan pasti dia langsung bernilai positif. Jadi mutlak dari 3 ditambah mutlak dari, nih, ini 5 ke belakang. Karena ke belakang itu pasti bernilai negatif. Jadi negatif 5, kemudian ditambah dengan ke belakang lagi, yaitu berarti negatif 2. Maka hasilnya adalah 3 ditambah nilai mutlak dari negatif 5 yaitu 5 ditambah nilai mutlak dari negatif 2 yaitu 2. Jadi 3 tambah 5 tambah 2 berapa nak? Yaitu 10. Jadi jarak anak ini berjalan yaitu sebanyak 10. 10 langkah jaraknya ya. Seperti itu. Jadi, kita bisa simpulkan, maka hasil dari nilai mutlak suatu bilangan akan selalu positif. Ya, kemudian secara matematis, nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Jadi misalkan X bilangan real, maka nilai mutlak dari X kita definisikan menjadi 2, yaitu X yang positif untuk apa? Untuk X yang lebih dari atau sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 itu seperti apa? Misalnya X-nya yaitu dari 1, dari 0 ya, 0, 1, 2, dan seterusnya.
Nah, sedangkan dia bernilai negatif X untuk X kurang dari 0. Misalnya seperti apa? Yaitu negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian, jika terdapat persamaan nilai mutlak dalam bentuk aljabar, maka mutlak dari AX tambah B. Ini persamaannya, jadi kita definisikan menjadi 2 juga, karena sesuai definisinya. Untuk yang positif, AX tambah B-nya, itu berarti untuk AX tambah B lebih dari atau sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk mendapatkan X-nya? Maka kita sama dengankan 0 dulu. AX tambah B disama dengankan dengan 0. Ibu tuliskan di sebelah sini saja ya. AX tambah B sama dengan 0. Kita cari X-nya itu berapa? Jadi AX sama dengan negatif B. Jadi X sama dengan berapa, nak? Sama dengan negatif B per A. Jadi tadi kan untuk AX tambah B lebih dari sama dengan 0. Jadi atau untuk X lebih dari atau sama dengan negatif B per A. Kemudian ini juga untuk AX tambah B yang kurang dari 0. Atau bisa kita tuliskan X-nya yaitu kurang dari negatif B per A. Seperti itu ya. Kemudian, langsung saja ke contohnya nih. Nyatakan bentuk 2X dikurang 1 tanpa simbol nilai mutlak. Jadi, kita jabarkan 2X kurang 1, yaitu jadi yang positif dulu, 2X kurang 1, dan negatif 2X kurang 1. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, maka kita cari dulu 2X kurang 1, itu kita sama dengankan dengan 0. Jadi 2X sama dengan 1, maka X sama dengan 1 per 2. Ini ya, untuk kita cari dulu. Selanjutnya, kita langsung ke sini lagi. Jadi yang ini bernilai positif untuk apa? Untuk 2X kurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan X-nya itu lebih dari atau sama dengan 1 per 2. Nah, sedangkan yang negatif yaitu untuk 2X kurang 1 kurang dari 0. Maka X-nya itu kurang dari 1 per 2. Seperti itu ya untuk penjabaran dari nilai mutlak 2X kurang 1. Kita langsung jabarkan menurut definisi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari nilai mutlak. Jadi untuk sifat yang pertama, ini X dan Y-nya itu harus bilangan real ya. Dan syaratnya lagi Y-nya tidak boleh sama dengan 0, karena di sini ada menggunakan pecahan. Dan yang penyebutnya adalah Y, jadi nggak boleh 0. Untuk sifat yang pertama, yaitu jika nilai mutlak negatif X, itu akan sama dengan nilai mutlak X. Jadi misalnya di sini ya, misal ada nilai mutlak negatif 2. Itu kan hasilnya sama dengan 2. Harus positif kan? Pasti positif. Sedangkan mutlak dari 2 itu juga pasti positif. Maka dibilang sama. Jadi dibilang nilai mutlak dari negatif 2 itu sama dengan nilai mutlak dari 2, yaitu berapa? 2. Jadi permisalannya seperti itu ya, jadi dia sama. Kemudian untuk yang B, itu nilai mutlak dari X kurang Y.
itu sama dengan dari nilai mutlak Y kurang X. Jadi permisalannya di sini Ibu tuliskan, misal di sini Ibu punya yaitu nilai mutlak 2 kurang 1. Nah, itu hasilnya berapa? Yaitu mutlak 1 atau sama dengan 1. Sedangkan nilai mutlak dari 1 kurang 2, kita balik ya, itu hasilnya adalah negatif 1. Sesuai dengan sifat yang pertama, akan pasti bernilai positif juga. Jadi, ini adalah hasilnya juga 1. Jadi, dia sama. Walaupun dia dibalik, tetap hasilnya sama. Kemudian yang C itu adalah nilai mutlak dari X disamadengankan menjadi bentuk akar pangkat 2. Ya, jadi misal kita bisa ubah seperti itu gitu maksudnya ya. Jadi misal ada nilai mutlak dari 2, maka kita bisa tuliskan nilai mutlak dari 2 ini menjadi akar dari 2 pangkat 2, yaitu berapa? Akar dari 2 pangkat 2 berapa? 4. Akar 4 adalah 2. Gitu ya. Jadi benar. Jadi nilai mutlak 2 itu adalah hasilnya 2. Seperti itu. Begitupun juga dengan yang negatif. Pasti sama. Nanti negatif 2 dipangkatkan dengan 2, yaitu pasti hasilnya 4. Negatif 2 kali negatif 2 kan 4. Kemudian yang D ini dia nilai mutlak dari X jika dipangkatkan 2 itu akan sama dengan nilai mutlak negatif X jika dipangkatkan 2, yaitu kita setarakan menjadi X pangkat 2. Seperti itu ya, sama seperti sebelumnya. Kemudian yang E, itu jika ada nilai mutlak dari X kali Y, itu awalnya dia dijadikan 1. Maka dengan sifat nilai mutlak, ia boleh dipisah penulisannya menjadi nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Begitupun dengan pembagian. Jadi jika ada X dibagi Y itu dimutlakkan, maka kita bisa tuliskan secara terpisah, yaitu pembilang dan penyebutnya sama-sama diberi nilai mutlak atau simbol nilai mutlak. Oke, langsung saja ke contoh ya. Contohnya di sini jika A sama dengan negatif 5, kemudian B sama dengan 2, maka tentukan hasil dari negatif 2 dikali A tambah 10 per AB. Itu dimutlakan ya. Kemudian dikali dengan nilai mutlak A yang dikuadratkan. Maka kita langsung saja menjawab ya nak ya. Langsung saja menjawab, maka yang pertama yaitu negatif 2A tambah 10 per AB. Itu langsung kita pisah aja berdasarkan sifat yang F. Ya, jadi negatif 2A ditambah 10 per mutlak dari AB. Ya, jangan lupa dikasih nilai mutlaknya ya. Kemudian dikali dengan A yang dikuadratkan. Selanjutnya, kita langsung masukkan saja nilai A dan B-nya. Jadi, negatif 2 dikali negatif 5. Ya kan, A-nya negatif 5 ditambah 10. Ini mutlak. Kemudian dibagi dengan mutlak dari A kali B. Negatif 5 dikali 2. Dikali dengan, tadi apa sifat yang D? Jika ada nilai mutlak yang dikuadratkan, maka kita bisa tuliskan X pangkat 2, maka ini berubah menjadi A pangkat 2, atau jadi berapa? Negatif 5 pangkat 2 ya. Nanti dulu di bawah aja kita tuliskannya. Jadi nilai mutlak kita langsung kasih hasilnya, yaitu negatif 2 kali negatif 5, 10. Ditambah 10 mutlak yaitu per nilai mutlak dari negatif 5 kali 2 yaitu negatif 10 dikali A pangkat 2. Jadi A-nya negatif 5 dipangkatkan 2. Maka selanjutnya hasil dari 10 tambah 10 yaitu mutlak dari 20 ya. Dibagi dengan nilai mutlak dari negatif 10 berapa? 10. Negatifnya hilang ya nak ya, karena tidak ada nilai mutlak yang bernilai negatif. Kemudian dikali dengan berapa itu negatif 5 dipangkatkan 2, yaitu 25. Maka
mutlak dari 20 yaitu 20 per 10 dikali 25. Ya, sisanya menjadi 2 kali 25 yaitu 50. Ini dia hasilnya untuk contoh soal ini berdasarkan sifat-sifat dari nilai mutlak. Jadi nanti kalau kalian mendapatkan soal seperti ini dan diminta untuk berdasarkan nilai sifat-sifat nilai mutlak, maka harus disesuaikan ya nak ya. Kemudian yang selanjutnya tentang persamaan nilai mutlak ya. Jadi menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu ada 3 cara, yaitu dengan cara grafik, definisi, dan kuadratkan kedua ruas. Untuk yang pertama dengan cara grafik, soalnya adalah nilai mutlak X kurang 2 itu sama dengan 3. Jadi di sini kita bisa lihat ada Y1 dan Y2. Jadi Y1-nya itu adalah X kurang 2. Sedangkan Y2-nya yaitu apa? Yaitu 3. Maka untuk langkah pertama kita gambarkan grafik yang pertama Y1 dulu, yaitu X kurang 2. Kita gambar grafik nilai mutlak dari X kurang 2. Bagaimanakah caranya? Jadi langkah pertama kita buat tabel seperti ini ya nak ya. Syarat untuk menentukan X-nya bagaimana? Jadi yang pertama kita harus cari X yang jika disubstitusikan ke dalam situ akan menghasilkan Y-nya itu 0. Ya, kita cari titik puncaknya. Y-nya harus 0. Jadi X-nya berapa? Kalau supaya Y-nya 0, Y1-nya 0, maka kita substitusikan dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 ini jika kita substitusikan nilai mutlak dari 2 kurang 2, hasilnya berapa? 0 kan? Jadi Y-nya 0. Kemudian untuk selanjutnya itu bebas ya, mau berapa angkanya, yang ke kanan berapa, yang ke kiri berapa, boleh. Nah, untuk yang 3 coba, berarti nilai mutlak dari 3 kurang 2, yaitu 1. Nilai mutlak dari 1 kan 1. Terus nilai mutlak dari 4 kurang 2, yaitu berapa? Nilai mutlak dari 2, 2. Kemudian 5 kurang 2, nilai mutlak dari 3 yaitu 3. Untuk yang 1 bagaimana? Nilai mutlak dari 1 kurang 2 yaitu berapa? Nilai mutlak dari negatif 1. Nilai mutlak dari negatif 1 berarti sama dengan 1, karena tidak ada hasil nilai mutlak yang negatif, pasti positif semua. Begitu juga dengan nilai mutlak dari 0 kurang 2, hasilnya kan nilai mutlak negatif 2. Nilai mutlak negatif 2 itu hasilnya adalah 2. Selanjutnya untuk nilai mutlak dari negatif 1 kurang 2, yaitu nilai mutlak dari negatif 3, yaitu 3. Begitu juga dengan ini, negatif 2 kurang 2, yaitu 4. Jika sudah kita jadikan seperti ini, maka kita bisa simpulkan untuk titik-titiknya, yaitu negatif 2,4 yang pertama. Kemudian kita cari dulu di sini negatif 2,4. Berarti X-nya negatif 2, Y-nya 4 ya. X-nya yang ini, X-nya negatif 2, kemudian Y-nya 4. 4 di mana? 4 di sini ya. Di sini 4. Maka titiknya adalah di sini titiknya. Kemudian yang kedua negatif 1,3. Negatif 1,3, berarti titiknya di sini. Kemudian selanjutnya 0,2. Jadi di sini ya, X-nya 0, Y-nya 2. Oke, selanjutnya di sini 1,1. Sini. Selanjutnya 2,0, titik puncaknya di sini. Oke, selanjutnya 3,1, 3,1, berarti di sini X-nya 3, Y-nya 1. Kemudian 4,2, X-nya 4, Y-nya 2, maka di sini. Dan yang terakhir yaitu 5,3. Sebenarnya boleh banyak-banyak ya, terserah kalian mau gimana. 5,3 berarti di sini ya.
ya. Jadi kalau sudah ketemu titik-titiknya seperti ini, maka kita langsung hubungkan saja ya nak. Hubungkan, ya pakai penggaris ya kalian nanti, supaya nggak salah garisnya. Ini ibu karena manual seperti ini, jadi mohon maaf kalau peot-peot ya garisnya. Nih, kasih panah juga. Ini merupakan apa? Y sama dengan X mutlak X kurang 2. Seperti itu ya. Tuh. Oke, untuk gambar yang lebih bagusnya ya. Jadi ibu langsung ke gambar yang lebih bagusnya. Tuh. Nih gambar yang lebih akurat ya. Lebih lurus. Jadi itu untuk nilai mutlak dari X kurang 2, grafiknya seperti itu ya. Ibu hapus saja grafik ibu yang mencong-mencong ini. Oke, kemudian kita akan mencari grafik Y sama dengan 3. Kalau Y sama dengan 3 berarti kita langsung fokus ke 3 di sini, di Y, di sumbu Y. 3-nya, maka kita akan buat garis lurus yang melewati 3 itu di Y. Nah, dari gambar ini kita dapat simpulkan hasil dari penyelesaian persamaan nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3 itu dilihat dari perpotongan dari dua grafik ini. Perpotongannya di mana? Perpotongannya di sini yang pertama, yang kedua adalah di sini. Untuk perpotongan yang pertama di sini itu titiknya yaitu berapa? Negatif 1,3. Di sini titik perpotongannya adalah 5,3. Jadi kita bisa simpulkan bahwa hasil dari persamaan X kurang 2 sama dengan 3 itu adalah untuk X1 nya itu adalah negatif 1 dan X2 nya yaitu berapa? 5. Seperti itu ya. Jadi untuk penyelesaiannya seperti itu untuk dengan cara grafik. Kita lihat perpotongannya. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan nilai mutlak menggunakan definisi. Jadi untuk soalnya ini sebenarnya mirip ya atau bahkan sama ya dengan yang soal sebelumnya. Tapi di sini ibu tuliskan di depannya X, koefisien X-nya itu 2, kemudian di sini 4 dan di sini 6. Ini kan kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 kan akan menjadi X kurang 2 sama dengan 3. Sama kan? Iya, sama soalnya. Jadi di sini ibu akan coba selesaikan dengan menggunakan cara definisi. Definisi itu yang pertama kita akan ubah nilai mutlaknya itu menjadi 2, yaitu yang positif dan yang negatif. Untuk yang positif yaitu 2x kurang 4 untuk 2x kurang 4 yang lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk x-nya kita cari dulu dengan cara 2x kurang 4 sama dengan 0. Kita sama dengankan dengan 0 untuk mencari x-nya. Maka 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 per 2, yaitu sama dengan 2. Maka di sini kita bisa tuliskan x-nya itu lebih dari atau sama dengan 2. Sedangkan untuk yang negatif, yaitu untuk 2x kurang 4 kurang dari 0. Maka bisa juga dituliskan x kurang dari 2. Ya, kalau sudah dapat seperti itu sesuai dengan definisi, maka kita memperoleh 2 ya, 2 persamaan. Jadi yang pertama yaitu untuk X yang lebih dari atau sama dengan 2. Persamaannya apa? Persamaannya adalah
2x kurang 4 sama dengan 6. Ya, jadi kita pakai yang positif ini kan untuk dikerjakan persamaannya. Jadi 2x sama dengan 6 tambah 4. Jadi x sama dengan 10 per 2. Atau x sama dengan berapa, 5. Apakah 5 itu lebih dari atau sama dengan 2? Sudah jelas 5 lebih dari 2, jadi ini memenuhi. Bagaimana kalau tidak memenuhi? Kalau tidak memenuhi ya tulis berarti tidak memenuhi, berarti itu bukan jawabannya ya. Untuk yang kedua, yaitu untuk x yang kurang dari 2. Maka kita bisa tuliskan untuk nilai mutlaknya tadi kita ubah menjadi yang seperti ini. Negatif 2x kurang 4 disamadengankan dengan 6. Pasti sama dengan 6 ya, karena disoalkan sama dengan 6. Kemudian kita kerjakan negatif 2x ditambah 4. Negatifnya dikalikan ke dalam ya. Kemudian disamadengankan 6. Jadi negatif 2x sama dengan 6 dikurang 4. Kita tuliskan negatif 2x sama dengan 2. Jadi x sama dengan 2 per negatif 2, yaitu berapa? Negatif 1. Kita lihat negatif 1 ini apakah kurang dari 2? Jelas, negatif 1 itu kurang dari 2, jadi ini memenuhi. Jadi nilai x-nya yang kita peroleh itu memenuhi semua. Maka penyelesaiannya untuk x1-nya itu adalah apa? Negatif 1 dan x2-nya yaitu berapa? 5. Kita bisa tuliskan dengan seperti ini atau juga menggunakan himpunan penyelesaian ya. Kalau ditanya himpunan penyelesaian, berarti cara menulisnya seperti ini. Negatif 1,5. Seperti itu ya. Untuk pengerjaan menggunakan definisi. Jadi kita carinya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya dengan kuadratkan kedua ruas. Maka kita langsung saja kerjakan. Jadi ini nilai mutlak ini menggunakan sifat yang tadi ya. Jadi itu kita ubah menjadi akar dari x kurang 2 dikuadratkan sama dengan ini kuadrat ya, dikuadratkan kan kedua ruas dikuadratkan 3 pangkat 2. Jadi kita bisa tuliskan ini pasti kalau dikuadratkan akarnya dikuadratkan maka akarnya hilang. Jadi kita tuliskan x kurang 2 saja dikuadratkan kan 3 pangkat 2 berapa? 9. Nah baru ini kita jabarkan x kurang 2 dikali dengan x kurang 2 sama dengan 9. Jadi kita bisa tuliskan apa? X kali x yaitu x kuadrat. Kita kerjakan negatif 2x, terus ini juga negatif 2x, ini juga berarti positif 4. Nah langsung kita pindah aja 9 nya yuk, jadi negatif 9 ya, sama dengan 0. Kemudian berapa lagi nih? Jadi x pangkat 2 min 4x, kan min 2 dikurang 2, jadi min 4. 4 kurang 9 negatif 5, sama dengan 0. Nah dari bersamaan ini, maka kita dengan cara memfaktorkan, kita cari x-nya, di sini x, di sini x. Nah, kita cari berapakah perkalian yang hasilnya 5 yang dijumlahkan bisa hasil atau dikurangkan hasilnya 4. Pasti adalah 5 dan 1 saja, cuma ada satu pilihan ya, 5 dan 1. Nah, untuk tandanya kita sesuaikan 5 kali 1 yang supaya hasilnya negatif 5, maka salah satunya harus negatif ya, jadi satu positif satu negatif. Tapi sebelum itu kita harus cari tahu juga itu harus bisa menghasilkan negatif 4. Maka
yang karena ini negatif 4, berarti yang harus bernilai negatif adalah yang besar, yaitu 5-nya. Dan ini bernilai positif. Maka kita bisa tuliskan X kurang 5 itu sama dengan 0. Maka X sama dengan berapa? 5. Atau X tambah 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 1. Jadi untuk penyelesaiannya ini sama ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya yaitu berapa? Negatif 1,5. Seperti itu. Atau kita bisa tuliskan juga misalnya X1 nya berapa? X1 nya adalah negatif 1 dan X2 nya yaitu berapa? 5. Seperti itu ya untuk penyelesaian menggunakan cara kuadratkan kedua ruas. Gimana? Sudah paham? Jika sudah paham, silahkan dikerjakan tugasnya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan bertanya ya, jangan malu-malu. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya.